Halo Indonesia, saya Kristianto Yin Oni, salam NKRI. Video kali ini saya ingin menanggapi komentar dari seorang kakak. Ya, ada seorang kakak berkomentar di video saya, katanya rakyat Papua yang tidak mendukung perjuangan kemerdekaan Papua itu adalah pengkhianat Papua. Begini ya kakak ya, saya rasa justru kakak itulah pengkhianat Papua yang tidak punya rasa belas kasihan terhadap masyarakat sipil Papua, yang hanya mementingkan diri sendiri, yang hanya mementingkan emosi pribadi. Ya, coba saya ajak kakak untuk berpikir sederhana pakai logika. Sekali lagi pakai logika, ya, logika sederhana saja. Bahwa orang-orang besar OPM, ya, pembesar OPM itu tinggalnya di mana? Coba kakak jawab dulu. Pembesar OPM yang suka provokasi masyarakat Papua untuk memberontak terhadap NKRI, terhadap pemerintah Indonesia itu, mereka tinggal di mana? Mereka tinggal di Amerika, mereka tinggal di Belanda, mereka tinggal di Australia dan lain-lain, iya kan? Mereka di sana pakai jas, pakai dasi, wah, orang-orang terhormat, orang-orang besar. Di sana mereka duduk pangku kaki, makan enak, sambil perintahkan orang Papua untuk berontak terhadap NKRI, terhadap pemerintah Indonesia. Nah, ketika mereka ikut-ikutan dalam tindakan separatisme yang dilakukan oleh KKB OPM, mereka tertembak, mati. Orang-orang besar di Amerika, di Belanda, di Australia, mereka tetap pangku kaki di sana, ya, ongkang-ongkang kaki di sana. Dan mereka terus melancarkan provokasi mereka terhadap masyarakat Papua untuk berontak terhadap NKRI dan pemerintah Indonesia. Coba pikir pakai akal sehat kakak, ya. Coba pikir pakai otak yang waras. Kakak mati, apakah mereka di sana berduka cita? Tidak, karena yang mereka kejar adalah kekuasaan. Apakah kalau Papua itu merdeka, nanti benar-benar itu tanah Papua tetap menjadi hak ulayat masyarakat Papua? Tidak kakak, tidak, ya, tidak. Orang-orang yang sedang pangku kaki di Amerika, di Belanda, di Australia, mereka yang akan datang dan berkuasa. Nah, ketika mereka berkuasa, tentu saja mereka sudah punya ikatan janji dengan orang-orang Amerika, dengan orang-orang Belanda, dengan orang-orang Australia, dengan orang-orang Barat lah pokoknya. Nah, kemudian tambang-tambang emas, tembaga dan lain-lain di Papua itu akan menjadi ladang perebutan harta. Akan menjadi ladang perebutan harta bagi negara-negara yang menyokong pemberontakan Papua terhadap NKRI dan pemerintah Indonesia. Mereka yang akan menjadi kaya raya, mereka akan berkuasa. Dan kalau ada orang Papua berteriak-teriak menuntut haknya, apakah mereka akan selamat karena pertimbangan HAM dan lain sebagainya? Kemungkinan besar tidak. Siapa yang berontak, siapa yang berteriak-teriak bahwa tanah mereka dirampas, siapa yang berteriak-teriak bahwa emas tembaga mereka dirampas, kemungkinan besar akan dibunuh mati. Orang-orang Papua akan tetap menjadi rakyat jelata yang miskin, tetap menjadi rakyat jelata yang hanya merasa Papua tetapi tidak menikmati kekayaan alam Papua. Jadi kakak, sebaiknya kita bersyukur saja dengan pemerintahan sekarang yang sudah menaruh perhatian penuh untuk Papua, yang sudah berupaya merebut 51% saham PT Freeport, dan kemudian mayoritas sahamnya 10 atau 9% itu khusus untuk Papua saja. Dulu 9% itu untuk negara Indonesia, sekarang tidak. 51% untuk negara Indonesia dan 10% itu khusus hanya untuk Papua saja. Kurang baik apa pemerintahan Presiden Jokowi sekarang? Dan kemudian perhatian pemerintah juga dibuktikan dengan pembangunan yang masif di tanah Papua. Pembangunan jalan raya, pembangunan stadion olahraga, pembangunan
lapangan terbang dan lain-lain. Kurang baik apa pemerintahan Jokowi, kakak? Jadi kakak, kalau kakak berpikir bahwa kalau Papua merdeka maka kakak akan berkuasa atas hak ulayat, tanah, lahan, dan segala kekayaan alam yang ada di Papua, kakak salah berpikir. Sadar-sadar saja kakak, bahwa orang-orang yang ada di Amerika, yang ada di Belanda, yang ada di Australia, mereka itu adalah penjilat Amerika, penjilat Belanda, penjilat Australia. Dan kalau sampai Papua itu merdeka, mereka akan datang ke Papua dan berkuasa. Saudara-saudara, pace-mace, kakak adik semua yang ada di Papua tetap menjadi rakyat jelata yang miskin. Apakah nanti bisa masyarakat Papua itu berteriak-teriak kepada Presiden, Bapak Presiden, tolong kami, sekolah kami rusak, tolong diperbaiki. Bapak Presiden, pemilik tanah tutup sekolah, palang sekolah, tidak boleh sekolah kalau belum bayar ini lahan, belum bayar ini tanah. Dan kemudian nanti mereka yang jadi presiden, jadi penguasa di Papua itu akan menanggapi suara-suara dari rakyat jelata seperti itu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Hanya Presiden Jokowi yang hati baik. Hanya Presiden Jokowi saja yang orang baik. Yang mau mendengar teriakan jeritan masyarakat dan langsung menanggapi, langsung menjawab dan langsung memberikan solusi. Jadi kakak, sebaik-baiknya mari berpikir dewasa, mari berpikir yang rasional, gunakanlah logika yang sehat bahwa sebaik-baiknya Papua tetaplah menjadi satu kesatuan dalam wilayah kedaulatan NKRI. Papua Indonesia sampai langit terbelah sekalipun, Papua tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Salam hormat dari saya kakak. Bravo Papua, Papua bangkit, Papua NKRI. Merdeka!